Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi dengan mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurhamida dengan NPM 22106310500075 dari kelas 1A. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi relasi. Relasi atau hubungan adalah kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari satu hubungan ke suatu hubungan yang lain. Ada juga relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini ada cara menyatakan relasi, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Di sini saya mempunyai contoh, diketahui A dengan anggota 1, 2, 3, dan B dengan anggota A, B, C. Yang ditanyakan, yang pertama di sini ada diagram panah faktor dari, yang B ada himpunan pasangan berurutan, dan yang C ada diagram kartesius. Di sini ada jawabannya, yang A itu A faktor dari B. Maka diagram panahnya seperti berikut. 1 ke A, 1 A, 1B, 2B, 3B, 3C. Dan juga di sini ada jawaban dari B, himpunan pasangan berurut, yaitu 1A, 1B, 2B, 3B, 3C. Selanjutnya di sini ada diagram kartesius. Seperti berikut, di sini ada 1 sama 1A dengan titik berikut, 1B dengan titik berikut, 2B dengan titik berikut, 3B dengan titik berikut, dan 3C dengan titik berikut. Selanjutnya sini ada banyaknya cara menghitung banyaknya relasi. Jika nilai A sama dengan K dan nilai B sama dengan L, maka R sama dengan 2 pangkat K kali L minus 2. Mohon maaf, minus 1. Dengan contoh, nilai M sama dengan 4 dan nilai N sama dengan 3. Maka R sama dengan 2 kali K kali L minus 1. Maka di sini hasilnya 2 pangkat 4 kali 3 minus 1. Hasilnya 2 pangkat 12 minus 1. Dan 2 pangkat 12 itu hasilnya itu 4096 dikurang 1. Maka hasil akhirnya itu 4095. Dan di sini yang ketiga ada relasi inverse atau R pangkat minus 1. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat minus 1. Adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan berurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R atau dalam relasi. Dengan notasi R minus 1 atau relasi inverse B, A, A, B, elemen R. Di sini saya mempunyai contoh 2,3,4 dengan dari anggota P dan Q dengan anggota 2, 4, 8, 9, 10. 15, sorry, di sini 15. Di mana P, Q elemen R jika P habis dibagi Q, maka relasi awal 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, 4,8.
Dan di sini relasi inverse atau R pangkat satunya 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, dan 8,4. Jadi kebalikannya. Jadi di sini A, B, dan di relasi inverse atau R pangkat 1, pangkat min satunya itu jadi B, A. Selanjutnya yang keempat, di sini ada kombinasi relasi. Ada 4. Ya, yang pertama itu ada irisan, yang kedua ada gabungan, yang ketiga ada selisih, dan yang keempat ada beda setangkup. Yang pertama irisan. Dengan simbol R1, irisan R2. Yang kedua ada gabungan. Dengan simbol R1, gabungan dari R2. Yang ketiga ada selisih. Di sini terdapat 2 simbol, yang pertama tuh ada R1 selisih R2 atau R2 selisih R1. Yang ini tergantung dengan soalnya. Yang keempat, itu ada beda setangkup. Dengan simbol R1, beda setangkup dengan R2. Jadi yang simbolnya itu yang di tengahnya doang ya. Saya mempunyai contoh, A memiliki anggota ABC dan B memiliki anggota ABCD. Maka di sini relasi yang pertama ada A, B, B, C, C. Relasi yang kedua di sini ada A, B, C, dan A, D. Maka yang ditanyakan yang pertama itu irisan. R1 irisan R2, maka hasilnya A, yang sama saja. Terus yang kedua, di sini ada R1 gabungan R2 sama dengan A, B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Di sini semuanya dimasukkan. Yang ketiga, ada R1 selisih R2 sama dengan B, B, C, C. Di sini yang ada di R1 tetapi tidak ada di R2. Yang ke yang beda yang lainnya tuh R2 selisih R1, maka hasilnya A, B, A, C, A, D yang ada di R2 tetapi tidak ada di R1. Dan terakhir ada beda setangkup. R1 beda setangkup R2, maka hasilnya B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Ini yang tidak ada di dua-duanya. Pokoknya kebalikan dari si irisan ya. Dan yang terakhir di sini ada komposisi relasi. Yaitu misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S 0R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S0R sama dengan A, C, A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, A, B elemen R, dan B, C elemen S. Di sini saya memiliki contoh misalkan R memiliki anggota X, A, X, B, Y, B, Y, C, Y, D, dan Z, D. Dan di sini S memiliki anggota A,1, A,3, B,2, B,3, C,5, D,3, dan D,4. Tentukan S komposisi relasi R dan R komposisi relasi S. Maka S komposisi relasi R memiliki hasil X,1, X,2, X,3, Y,2, Y,3, Y,4, Y,5, Z,3, dan Z,4. Dan hasil dari R komposisi relasi S itu memiliki hasil A, X, B, X, B, Y, C, Y, D, Y, dan D, Z.
Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan sifat-sifat relasi. Yang pertama refleksi, yaitu relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A, A elemen R di setiap A elemen A, yaitu setiap elemen di dalam A berhubung dengan dirinya sendiri dan relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A elemen A tetapi tidak terdapat A, A bukan elemen R. Yang kedua di sini ada simetris atau stangkup. Relasi yaitu relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B elemen R maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen A. Yang ketiga di sini ada asimetris atau tolak stangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut tolak stangkup jika A, B elemen R maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen A. Dan yang terakhir ada transitif atau menghantar, yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen A. Di sini saya memiliki contoh. Jika diketahui A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4, dan relasi 1 memiliki anggota 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,4, 4,1, 4,4. Dan relasi 2 memiliki anggota 1,1, 2,3, 3,2. Relasi 3 memiliki anggota 3,4. Dan yang terakhir relasi 4 memiliki anggota 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 4,1, dan 4,4. Yang ditanya, manakah dari relasi di atas yang memiliki atau yang bersifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif, dan jelaskan. Di sini jawabannya untuk R1 atau relasi 1 itu antisimetris karena 1,1 yaitu terdapat pada 1,1, 2,2, 4,4 itu karena A sama dengan B. Untuk kasus relasi 2 itu ada dua sifat, yaitu bisa simetris dan antisimetris. Itu karena yang simetris dulu itu karena 2,3 itu dan 3,2 elemen R. Jadi 2,3 sama 3,2 itu A, B dan B, A. Terus di sini yang antisimetris yaitu 1,1 karena A sama dengan B. Untuk kasus relasi 3 itu memiliki sifat transitif, yaitu 3,4 karena jika ada A, B dan B, C elemen R sehingga A, C elemen R. Dan yang terakhir untuk kasus R4 atau relasi 4 memiliki 3 sifat, ada refleksif, antisimetris, dan simetris. Yaitu untuk refleksif karena 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 elemen R. Dan antisimetris itu yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 karena A sama dengan B. Dan selanjutnya di sini ada simetris karena 1,2 dan 2,1 dan juga ada 1,4 dan 4,1 elemen R. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi ekivalen, yaitu relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Di sini saya memiliki contoh, diketahui A memiliki anggota 1, 2, 3, dan R atau relasi A kali A sama dengan di sini
anggota A dikali anggota A juga, jadi 1,123 dikali 123. Maka hasil dari relasi relasinya hasilnya 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Yang ditanya, buktikan apakah relasi di atas ekivalen atau tidak. Maka di sini ada untuk refleksifnya. Di sini ada 1,1, 2,2, dan 3,3. Karena A sama dengan B. Yang kedua ada simetris. 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2. Di sini sifatnya A, AB itu sama dengan B, A. Dan yang terakhir di sini ada transitif. 1,1, 1,2 sama dengan 1,2, 1,3, 3,3 sama dengan 1,3. Karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas bersifat ekivalen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, yaitu misalkan A dan B himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F A ke B memetakan A ke B. Di sini memiliki rumus F sama dengan L pangkat K. Dan contoh di sini saya memiliki contoh A memiliki anggota X minus 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2, X elemen dari A. Maka, jika atau yang ditanyakan, F, F sama dengan X ke X pangkat 3 atau F, X sama dengan X pangkat 3. Maka di sini dapat disimpulkan anggota dari A ini ada minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Di sini untuk nilai F-3 itu memiliki hasil 27 karena minus 3 pangkat 3. Dan untuk nilai minus 2, di sini ada nilainya memiliki hasil minus 8. Selanjutnya di sini ada nilai dari F-1 memiliki hasil minus 1. Untuk nilai F sama dengan 0, F0 hasilnya 0. Dan untuk F1 itu memiliki hasil 1. Dan untuk F2 memiliki hasil 8. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada injektif atau 1 ke 1, yaitu fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jika A dan B adalah anggota A, maka FA tidak boleh FB, bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Di sini saya memiliki dua diagram yang sama-sama bersifat injektif, yaitu 1 ke 1. Nih, A, 1, B, 2, dan C, 3. Yang diagram kedua ini ada 1,5, 2,8, dan 3,6. Masing-masing anggota A itu memiliki satu pasangan dari anggota B. Selanjutnya di sini ada sifat surjektif atau onto, yaitu fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut pada himpunan B. Di sini saya memiliki dua
dua contoh diagram panah dari sifat surjektif. Yang pertama di sini A, P, B, Q, C, Q, dan D, R. Yang kedua di sini ada diagram panahnya 1,5, 2,6, 3,5, dan 4,7. Jadi yang ini memiliki satu pasangan tapi di B-nya itu dia ada yang double nilainya. Itu dikatakan bersifat surjektif. Selanjutnya bijektif atau berkoresponden satu ke satu, yaitu hubungan F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Di sini saya memiliki dua contoh fungsi bijektif. Yang pertama ini bersifat seperti yang pertama, dia satu-satu. A, P, B, Q, C, R, dan D, S. Selanjutnya yang kedua 1,5, 2,7, 3,6, 4,8. Sebelum menutup presentasi dari saya, di sini saya memiliki quotes atau motivasi gitu. Yaitu motivasi tentang matematika, yaitu matematika mungkin salah satu pelajaran yang sulit, tetapi dari situ kita tahu bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu juga dengan hidup dari someone. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan penjelasan saya. Mohon dimaafkan karena saya baru pemula. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.